Yang pertama, Pak, bukan ada tanggapan, ada pertanyaan sih, Pak. Yang banyak pengen tahu, Pak, karena Bapak tadi sudah mengangkat masalah desa dinas dan desa adat. Bagaimana sih bentuk kolaborasi desa dinas dan desa adat di lapangan? Lalu ada nggak sih, Pak, desa adat yang waktu itu sudah melakukan karantina wilayah secara parsial sebelum ada instruksi dari pemerintah? Ya, itu pertanyaannya. Ya, seperti yang terjadi beberapa yang kita temui saat ini di beberapa desa ya, bukan kelurahan, di Jawa yang juga sudah melakukan karantina wilayah sendiri. Satu lagi deh, Pak, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut, biar nggak terlalu banyak Pak Kastawan ya. Karantina parsial di Bali tadi Bapak sebutkan seperti apa, Pak? Bisa disampaikan ke teman-teman, waktunya kan tadi Bapak bilang dibatasi dari jam berapa ke jam berapa. Itu gimana ininya, Pak? Implementasinya? Silakan Pak Kastawan. Oke, terima kasih Mas. Terkait dengan kolaborasi desa dinas dan desa adat, dalam hal ini kalau kita bicara desa dinas, itu kan ada undang-undang desa ya. Jadi dalam undang-undang desa misalnya, dalam penganggaran mereka dapat kurang lebih 1 miliar dalam 1 tahunnya. Sedangkan desa adat, itu untuk pertama kalinya desa adat itu menjadi subjek hukum saat ini. Dengan adanya Perda nomor 4 2019 tentang desa adat khusus di Bali, itu pemerintah provinsi membentuk dinas baru atau OPD baru yang namanya OPD Pemajuan Masyarakat Adat. Nah, OPD Pemajuan Masyarakat Adat itu saat ini melakukan langkah-langkah awal di dalam menginventarisasi semua desa adat. Jadi kalau kita ketahui, desa adat itu berbasis pada 3 hal, yaitu Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Sedangkan desa dinas itu adalah struktur nasional terkecil. Jadi struktur terkecil. Nah, kolaborasi di lapangan itu tentu dalam hal ini didasarkan kepada instruksi ya dari pemerintah provinsi, karena desa adat itu memiliki majelis di tingkat provinsi. Jadi mereka yang 1493 ini setiap tahunnya dapat dana sebesar 300 juta saat ini. Nah, kalau dana desa adat itu kebanyakan diperuntukkan untuk fungsi-fungsi parhyangan atau ketuhanan, yang banyak dana itu di-spend untuk ritual, upacara, adat, dan sebagainya. Sedangkan dana dari desa dinas itu digunakan untuk membangun fisik infrastruktur di satu desa. Hanya menarik, di Bali itu satu desa adat bisa terdiri dari beberapa desa dinas. Begitu juga sebaliknya, satu desa dinas bisa terdiri dari beberapa desa adat. Dan desa dinas pun bisa memiliki wilayah tidak hanya di satu kabupaten, tetapi di kabupaten yang lainnya. Saya pikir apa yang telah terlaksana di Bali, itu tidak ada desa dinas yang melakukan karantina sendiri sebelum ada instruksi dari gubernur. Jadi semua sesuai melakukan apa itu berdasarkan dari instruksi pemerintah. Tidak ada yang bergerak secara sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan karantina parsial, ini satu desa adat yang letaknya di tengah kota di Denpasar. Itu pun setelah berbagai pertimbangan, dan karantina itu hanya dilakukan di saat malam hari, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 24 atau jam 12 malam. Nah, di desa adat sendiri itu punya
sistem pengamanan yang berbasis adat, itu punya pengaman yang disebut dengan pecalang. Jadi desa adat itu dikarantina yang dijaga oleh pecalangnya, dibantu oleh kepolisian dalam hal ini sebagai pengaman untuk ketertiban masyarakat. Jadi apa yang terlaksana di Bali itu semua berdasarkan pada instruksi pemerintah. Jadi tidak ada yang melakukan berdasarkan keinginan daripada desa adat itu sendiri-sendiri. Itu mungkin Mas Catur yang bisa saya sampaikan. Jadi kolaborasi itu malah menunjukkan sesuatu sinergitas atau kolaborasi yang sangat baik antara dinas dan adat, karena fungsinya saya pikir saling melengkapi, jadi komplementari yang saling mendukung, tidak saling dualisme gitu, tapi di sini dualistis, jadi mereka saling melengkapi, bukan dualisme yang saling meniadakan. Nah, sinergitas ini mungkin ke depan yang bisa diadopt untuk pengembangan desa wisata di Bali. Peran desa adat dalam mengingatkan warganya untuk melakukan physical distancing, karena waktu itu kan kita tahu Nyepi diperpanjang jadi 2 hari waktu itu. Itu gimana mungkin Oh iya, jadi begini Mas dan rekan-rekan yang lain, jadi terkait dengan Nyepi itu satu hari raya bagi umat Hindu di Bali merayakan pergantian tahun Saka. Jadi saat ini kita memasuki tahun baru 1942 Saka. Jadi biasanya jatuh di bulan Maret. Nah, kalau bulan Maret itu akhir biasanya dari ya hujan dan sebagainya, perubahan pancaroba ke musim yang baru. Nah, masyarakat Bali itu lebih takut dengan adat daripada dengan dinas. Sama dengan mungkin di beberapa tempat saya lihat, karena kalau kita melawan adat, itu bisa dikeluarkan dari adat, itu sangat ditakuti oleh masyarakat Bali. Sehingga apapun yang disampaikan oleh adat, itu ya wajib bagi mereka krama istilahnya, orang-orang adat itu disebut dengan krama adat untuk mematuhi. Tetapi kalau misalnya kita instruksi-instruksi yang sifatnya dari dinas ya terkadang mungkin tidak terlalu dipatuhi gitu, banyak juga yang melanggar, tetapi kalau adat malah lebih kuat. Nah, disinilah kita coba mengambil sisi positif dari adat, sisi positif dari dinas, sehingga itu dikawinkan ke depannya, di hybrid gitu. Saya pikir itu Mas, jadi orang Bali itu lebih patuh pada adat daripada peraturan yang sifatnya structure ya, dalam kehidupan kita bernegara gitu. Kalau udah adat mungkin implikasinya tidak hanya fisikal tetapi juga non fisikal, karena itu mengikat ada nilai-nilai yang abstrak di dalam kehidupan beradat itu sendiri. Nah, terkait dengan Nyepi kemarin ketika sehari sebelum Nyepi itu ada himbauan bahwa Nyepi diperpanjang lagi 1 hari. Jadi hari raya Nyepinya jatuh pada 25 Maret, tanggal 26 Maretnya diperpanjang lagi sehari. Dan masyarakat sangat patuh di mana-mana, jalanan sepi sekali, tidak banyak orang yang bertugas, hanya pecalang dan beberapa tenaga dari kepolisian. Dan itu masyarakat tidak banyak yang protes dan semua hampir melakukan di Bali. Dan kita juga ada inisiasi ke depan mungkin mengusulkan Hari Raya Nyepi ini ke UNESCO untuk bisa dirayakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi, tidak hanya untuk
ya kita di Bali, tetapi bagaimana kita memberikan sesuatu buat alam untuk bisa aktivitas kita terhenti sejenak untuk merefresh. Jadi memberikan penyegaran buat alam untuk lebih menyegarkan kembali kondisinya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Kasau. Nanti saya kembali ke Bapak ya. Iya. Pak Tio, Mas Tio. Ada beberapa pertanyaan, Mas Tio. Tapi yang ada beberapa pertanyaan yang mohon, ada tanggapan lah, ada beberapa tanggapan juga mohon direspon. Yang pertama, bagaimana sih menurut Mas Tio secara pendapatnya, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengembalikan kepercayaan para wisatawan, baik itu lokal maupun internasional, pasca pandemik ini menurun misalnya, untuk kembali berwisata selain insentif tiket. Kita kan perlu ada kenyamanan, keamanan gitu. Tadi ada Pak Dendi juga menyampaikan dia tertarik sebenarnya promo hotel bintang 5 30 hari hanya 5 juta gitu. Cuman ada ketakutan kalau saya pergi ke sana nanti bisa pulang nggak saya gitu. Itu ada pertanyaan. Jadi kan itu sekarang sekarang mungkin masih relevan karena memang masih terjadi wabah. Tapi kalau tidak terjadi wabah, bagaimana sih menurut Mas Tio mengembalikan itu? Dan apa yang harus berubah? Apakah sistem pemasarannya, atau turismenya, atau mungkin ada turisme virtual gitu? Kita bisa lihat-lihat desa di Ubud, orang di Portugal sana mungkin bisa lihat desa di Ubud pakai augmented reality atau apa segala macam misalnya begitu. Apakah sudah ada arah disrupsi teknologi ke arah sana, Mas Tio? Silakan, Mas Tio. Ya, sorry. Ya, kalau tadi saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu sebenarnya. Tadi apakah sudah ada disrupsi teknologi ke arah sana? Sebenarnya kalau dari sepengetahuan saya untuk kementerian sendiri dari pusat itu sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir itu mengembangkan komunikasi pemasaran tetap adaptif ke teknologi, terutama kalau saya melihat itu optimalisasi penggunaan video 360. Jadi benar kata Kang Catuy, sebenarnya kita bisa menikmati objek wisata tanpa kita harus berada di sana. Tapi itu ya kita pro kontra lah. Kita apakah benar-benar bisa immerse ke produk yang ditawarkan di destinasi itu sendiri. Hanya dengan itu, saya sendiri sebenarnya belum pernah mencoba. Benar-benar menggunakan kamera 360 atau video 360 untuk mengeksplor satu destinasi wisata. Saya cuma pernah masuk ke salah satu museum yang menawarkan fitur seperti itu, dan ya cukup menarik. Saya bisa zoom in untuk dekat sekali untuk melihat ke lukisannya atau apa, dan itu sudah dilakukan. Jadi saya sendiri sepemahaman saya itu sudah ada sekitar lebih dari 10 atau mungkin 20 destinasi wisata yang dikemas videonya untuk 360 untuk bisa dinikmati secara jauh. Dan tadi untuk pertanyaan Kang Catuy sendiri, sebenarnya apa sih yang bisa meyakinkan? Kalau saya sih kembali ke tadi saya sudah nyebut bahwa ini pariwisata. Kalau tadi menampakkan sebenarnya pariwisata ini multidimensi. Tadi Pak Kastawan bilang pariwisata itu mengenai orang. Saya juga bisa bilang bahwa pariwisata itu mengenai persepsi. Jadi bagaimana kita menarik orang itu tadi, benar kata Catuy, apakah saya aman sih sebenarnya di sana atau enggak? Apakah kalau saya datang sana ntar saya ada lockdown, saya bisa balik apa enggak, atau saya ke sana bagaimana resiko saya untuk tertular COVID-19 atau enggak?
saya kembali ke tadi saya bilang bahwa ini soal komunikasi, bagaimana kita bisa mengemas apa sih effort kita untuk pengelolaan krisis ini. Tadi misalkan secara nasional Presiden menyarankan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Tadi Pak Kastawan juga sempat katakan ada satu ruas jalan yang di Bali itu sekarang kosong, orang juga sebenarnya malas keluar. Saya juga pernah lihat video yang dikemas oleh, saya nggak yakin ini dikemas oleh Dinas Pariwisata, tapi mungkin ini beberapa pelaku pariwisata di Jogja. Mungkin Kang Catri juga pernah lihat, sempat viral juga di Twitter, bagaimana Malioboro itu kosong. Sebenarnya kita bisa mengemas bahwa orang kita itu patuh, dibilang kita suruh ada di rumah, oh iya kita tetap ada di rumah, kita bisa effort kita untuk menekan persebaran, ini khusus untuk COVID ya, untuk menekan persebaran infeksi itu ada. Juga tadi seperti mengemas bagaimana pengelolaan krisis dengan kearifan lokal. Contoh tadi nyepi yang diperpanjang jadi 2 hari, bahwa sebenarnya local system itu bisa comply, bisa adaptif kita untuk menghadapi krisis. Saya rasa itu Kang Catri. Jadi sebetulnya ini masukan buat teman-teman yang ada di Bali saat ini mendengar nih Mas Tio, ini banyak sekali. Karena diskusinya katanya kalau bisa jangan terlalu normatif. Jadi saya hanya jadi sebetulnya bisa saja ya penggunaan teknologi gitu. Misalnya saya sebagai operator wisata menawarkan, you can still work from home, tapi kamu bisa melihat Bali dengan berbayar berapa gitu ya. Atau bisa melihat tarian kecak secara virtual gitu misalnya. Walaupun tarian kecak secara virtual mungkin nggak tahu ya social distancing-nya gimana. Cuman intinya kita bisa menuju ke arah situ dalam rangka mengembalikan kita gitu, mengembalikan pariwisata kita gitu Mas Tio. Iya, ya, cuma ya itu challenge-nya adalah kemarin saya nggak tahu ada yang nonton apa enggak, ada live stream festival di video itu Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Wisnu Tama ngomong di situ bahwa ya tadi ini adalah di tengah ketidakpastian kita semua di rumah, apa sih inovasi yang bisa kita lakukan. Pak Wisnu Tama kemarin sempat nyebut MICE online, tapi beliau juga menyadari bahwa ini akan pro kontra, bahwa monetization-nya seperti apa, terus multiplier efeknya itu seperti apa. Pasti nanti ketika kita menggunakan disrupsi teknologi untuk beradaptasi di krisis ini, ya katakan kalau tadi MICE online, apakah terus bagaimana dengan tenaga harian yang biasa ngurusin event di sana, jadi usher-nya atau apa, itu kan akan kehilangan pekerjaan juga. Jadi yang diuntungkan mungkin adalah platformnya, seperti kita pakai Zoom ini, mungkin nanti yang dapat adalah ya speakersnya, Zoom-nya, organizer-nya yang bisa dapat dari entrance fee untuk dapat akses ke meeting seperti ini. Tapi ya itu masih ide awal, tapi sangat menarik untuk dieksplor. Saya rasa gitu. Oke, berarti kan tantangannya adalah bagaimana pasca ini kita bisa mengembalikan pekerjaan ya kepada para pekerja sektor pariwisata itu ya. Iya. Jadi saya pikir nanti kalau tadi saya minta pendapat lagi Mas Tio. Yang tadi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, kabupaten, provinsi? Apakah mereka harus apakah nanti ada integrated marketing gitu misalnya pasca pandemik, katakanlah nanti di bulan Januari 2021 kita mau recover ya. Apakah menurut Mas Tio itu perlu ada integrated marketing atau bagaimana gitu? Dan itu pertama. Dan yang kedua,
kan ada rencana ini juga nih, rencana mengembangkan destinasi baru gitu misalnya. Iya. Nah, itu melihat posisi saat ini pariwisata seperti itu, ini bebet ya? Enggak ya? Agak. Agak ya. Ini faktor nggak pakai ini soalnya lagi coba-coba pakai IG Live sih sekaligus gitu. Semua platform ya. Semua platform. Tapi ini gratis loh ini. Jadi bagaimana kita mengembalikan itu? Apakah perlu pemerintah? Bagaimana sih kita harus melakukan integrated gitu? Nah kan ada satu sisi kita lagi mau mengembangkan destinasi wisata baru. Sementara destinasi wisata lama Jogja dan Bali sedang terkapar bagaimana yang baru bisa kembali. Nanti kan pasti persaingan dalam tanda kutip ya, persaingan dalam tanda kutip itu di level kabupaten kota. Di level kabupaten kota semua pengen kembali bangkit dari sektor wisata. Nah gimana nih Mas? Supaya jangan sendiri-sendirilah, ayo kita sama-sama. Gimana? Ya. Ya, ini saya akan bicara dari luar ya. Memang saya sebenarnya tidak di dalam struktur, tidak sebagai profesional. Ya, sebagai profesional dan sebagai komentator ya, kita komentator profesional ya. Ya, sebenarnya itu impian saya dari dulu bahwa kita tuh ya kalau mau promo ya kita tidak masing-masing, sedangkan pada prakteknya di pengalaman saya kalau saya pernah ke pameran pariwisata di luar negeri ya Bali bawa delegasi sendiri, ntar Jogja bawa delegasi sendiri, Jakarta bawa delegasi sendiri, Kementerian Pariwisata bikin booth sendiri dengan daftar industri yang diundang juga. Ya nanti kita bisa diskusi di situ siapa yang bisa masuk atau siapa yang enggak gitu. Saya selalu punya impian karena saya banyaknya di pemasaran ya Kang Catu ya. Kita dalam berpromosi itu saya pengennya idealnya ada satu badan promosi yang di luar pemerintahan tapi juga dibiayai oleh swasta. Jadi ketika kita berpromosi itu kita nggak lagi masing-masing gitu, semua bawa destinasi masing-masing, tapi ada chip in duit dari swasta di situ, kita bisa mengemas suatu tools komunikasi yang juga integrated dengan funding tadi. Ada APBN, ada APBD, ada juga swasta gabung di situ. Jadi ini satu badan promosi milik bersama, tapi kita juga bisa maju bersama gitu. Ini komentar aja Kang Catu, kita sebagai komentator profesional ya. Pada saat ini, bagaimana Pak Kastawan melihat itu? Apakah penyakit dalam tanda kutip wabah dalam tanda kutip kedepannya perlu menjadi konsideran nggak dalam konteks penyusunan kebijakan pariwisata di Bali selain aspek bencana alam maupun terorisme? Mohon komennya Pak Kastawan. Ya Mas, memang benar. Jadi Bali itu sudah ditempa oleh beberapa kali pengalaman bencana ya. Baik itu bencana alam, bencana seperti Gunung Agung, lalu bom Bali 1, 2, SARS juga, lalu ada juga saat ini ya coronavirus gitu. Nah, adanya bencana itu tentu menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan di dalam mengambil kebijakan ke depannya. Apapun, karena misalnya terkait dengan Gunung Agung dan gempa bumi misalnya. Kita terletak di Ring of Fire, 3 lempeng
cincin api. Selain itu juga kerentanan karena sosial dan wabah penyakit. Nah ini kita di Bali di dalam mengembangkan kepariwisataan itu ke depan, seperti apa yang juga ditanyakan oleh Ibu Pinkan, lalu ada rekan yang lain, untuk melindungi dan memberikan jaminan buat wisatawan yang akan berkunjung ke Bali ke depannya, tentu salah satunya tentang safety itu. Nah, safety itu menjadi pemikiran, tidak hanya menjadi pemikiran, tapi bagaimana mengimplementasikan di dalam kenyataannya. Misalnya saat ini kita di Bali membangun benua misalnya. Benua sebagai maritime tourism hub di Indonesia. Tentu di dalamnya ke depan ya perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang tentu sesuai dengan standar-standar internasional seperti protokol yang dipersyaratkan oleh WHO. Karena kita tidak tahu bencana maupun wabah itu akan datang, tapi sebagai pembelajaran dari apa yang telah terjadi ya kita mesti mempersiapkan sebagai hal-hal yang sifatnya preventif. Nah, saya pikir sudah seharusnya semua kebijakan mempertimbangkan aspek mitigasi, recovery, dan normalisasi. Begitu juga dalam kepariwisataan, tentu banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, baik itu di masa ini, dalam masa mitigasi maupun ke depannya. Dan sebenarnya dari diskusi ini saya juga berharap masukan-masukan apa yang bisa sebagai pelaku, sebagai profesional, sebagai akademisi yang berada di luar Bali, memberikan masukan untuk kita di Bali, sehingga lebih memperkaya kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ke depannya. Karena saya yakin melihat Bali dari luar akan mungkin lebih jernih daripada saya di Bali yang sudah berada di dalam gitu. Terkadang tidak tampak apa masalah, tetapi mungkin teman-teman di luar akan lebih jernih melihatnya. Mungkin itu Mas Catur. Jadi aspek-aspek mitigasi itu sangat penting di dalam perencanaan maupun perancangan untuk pengembangan kepariwisataan itu. Terima kasih. Oke, Mas Tio, kembali ke Mas Tio. Ya. Ada nggak sih Mas Tio marketing pasca wabah pandemik, Mas? Pengalamannya di negara-negara lain ada nggak sih literaturnya? Saya sih pengen tahu aja sih. Kita ngomongin gimana Kang? Pertanyaan, sorry. Kita kan selalu ngomongin marketing gitu. Yes. Lain sebagainya. Ada nggak presidennya di negara lain atau di kota lain yang pasca kena wabah, mungkin di Hong Kong, China pada saat itu, yang istilahnya rebound kembali dari sisi marketing. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan teman-teman Bali? Nah, ini coba Mas Tio bisa memberikan masukan kepada teman-teman di Bali. Silakan Mas Tio. Sebenarnya beruntungnya kita bicara pariwisata ini satu sektor yang paling resilient sebenarnya terhadap perubahan. Paling resilient. Menurut saya paling resilient. Betapa hancurnya Bali pasca bom Bali 1, pasca bom Bali 2,
kemarin juga erupsi, karena ada yang bilang kemarin pasca kejadian erupsi itu dampaknya lebih dari bom Bali sebenarnya, karena bom Bali itu terjadi bom sekali terus udah sebenarnya. Sedangkan kalau erupsi itu kita hidup di tengah ketidakpastian. Ini akan meletus lagi apa enggak nih? Ini apakah besok meletus atau enggak? Ini efeknya mana? Tadi pariwisata sebagai industri persepsi juga kita juga sebagai calon wisatawan melihat ini ada ketidakpastian di sini, tapi pada akhirnya Bali tetap rebound dan SARS juga di Tiongkok, di Hong Kong itu juga sebenarnya karena orang pada akhirnya butuh untuk jalan-jalan, untuk melepaskan stres, pada akhirnya sebenarnya secara kalau kasarnya ya, kalau kita diemin akan balik lagi. Tapi apakah itu bisa cepat atau lambat, itu akan tergantung bagaimana intervensi pelaku, intervensi pemerintah di sana. Tapi saya melihat bahwa COVID-19 ini sesuatu yang beda, agak lebih masif efeknya dibandingkan krisis-krisis lainnya, karena ini hampir seluruh dunia terdampak. Ketika kita bicara pemasaran, kita mau memasarkan kemana? Hampir semua pasar kita terdampak. Jadi bukan hanya tempat wisatanya, tapi orang yang mau ke berwisata pun terdampak. Yes, jadi kita mau promosi ke Eropa hancur-hancuran sekarang. Kita mau promosi ke Tiongkok juga, ya mereka sudah mulai jalan. Tapi kemarin juga barusan saya lihat ada satu kota di lockdown lagi sebenarnya di provinsi Hebei kalau nggak salah. Kita masih belum tahu nih apakah pasar ini sudah siap berwisata atau belum. Makanya tadi di studinya, di paparannya Pak Menteri, bahwa ini bisa berdampak sampai 2022, 2021. Termasuk juga tadi saya tanya ke teman di Bali Tourism Board, saya tanya ini dampaknya sampai akhir tahun ya Bu ya, dia bilang studi kita sih sampai 3 tahun. Wow, saya bilang 3 tahun kan, tapi ini adalah sesuatu yang baru Kang Catuy. Iya, tapi saya tanya studinya boleh saya minta nggak? Belum boleh, dia bilang. Jadi dia juga masih merencanakan, masih menggodok ini recovery-nya mau kemana. Dia bilang dia sudah menemukan satu pasar yang bisa di-tap, yang paling cepat recovery duluan, itu yang di-tap. Katanya, pasar mana? Saya belum bisa ngomong, dia bilang. Jadi ini sesuatu yang beda sekali. Kalau tadi ada presidennya, ada presiden krisis disasters, tapi tidak pada skala COVID. Ini beda sekali saya rasa. Dan juga perlu memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Pada akhirnya ada orang pepatah lama, every man for himself gitu. Jadi pada akhirnya mungkin kita menolong diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya kemarin di akhir tahun sampai awal tahun ada bushfire di Australia. Bagaimana pemerintah Australia menyikapi itu adalah mereka mengkampanyekan wisata domestik. Jadi mereka punya tagline travel here this year gitu kalau nggak salah. Jadi intinya kita menggerakkan ekonomi kita sendiri dengan kita berwisata ke destinasi kita sendiri. Saya rasa itu juga banyak dilakukan oleh negara lain, bahwa kita semua terdampak, sektor pariwisata kita bleeding, teman-teman di daerah bleeding, ya kita membantu diri kita sendiri, termasuk juga misal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kita bikin assessment nih, daerah mana yang paling bleeding, misalkan dari sektor perhotelannya, apakah ada arahan kita mengadakan rapat di daerah mana. Itu kan menggerakkan ekonomi secara langsung sih kalau menurut saya. Jadi pendekatannya mungkin nanti Pak Kastawan dan teman-teman di Bali, mungkin ketika sudah pandemik ini berlalu atau minimal di Bali sudah relatif berlalu, mungkin bisa ada saling rapat kabupaten di kabupaten lain gitu. Itu salah satu
upayanya ya. Government spending ya, itu dari sisi government spending. Walaupun walaupun banyak hal lagi ya sebenarnya yang perlu di respon lagi. Nah, Pak Kastawan, pertanyaan terakhir malam ini, karena banyak sekali ini mohon izin, ini mungkin karena sudah kedua kali kita webinar, Pak Tio dan Pak Kastawan, pertanyaannya relatif lebih sedikit dibanding yang awal, tapi pertanyaannya lebih banyak dan tanggapannya lebih menggigit ini. Kalau misalnya nih Pak Kastawan, tadi kan Pak Tio udah ngomong nih 2021 baru mulai upaya normalisasi. Mungkin 2022 baru lepas landas lah ya. Mungkin kita udah jadi pertumbuhan ekonomi kita 4%, 5%-an gitu. Nah, menurut Pak Kastawan, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali, Pak Kastawan? 8 bulan ini, selain menjaga diri tetap sehat, yang jelas sektor wisata sudah tidak bisa diandalkan. Terus masyarakat Bali ini bukan hanya orang Bali lokal ya, tapi orang luar Bali yang dulunya bekerja di sektor pariwisata dan dia nggak bisa pulang karena mungkin nggak boleh mudik gitu ya, kan nggak boleh mudik dan segala macam nih. Jadi kan dia harus bertahan di Bali, padahal dia nggak punya penghidupan dan nggak punya apa gitu. Artinya kan pemerintah provinsi nggak bisa juga meninggalkan, kita kebijakan kita hanya kepada masyarakat Bali berKTP. Pasti kan ada para pekerja-pekerja itu perlu juga harus dipikirkan gitu Pak Kastawan. Apa nih Pak Kastawan yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali 8 bulan ini? Oke. Selain menjaga tetap sehat. Oke, pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Jadi apa yang dilakukan masyarakat Bali? Nah, saya kembali ke Bali gitu. Mungkin dari kebijakan pemerintah dulu. Terkait dengan adanya wabah ini, reposisi gitu. Karena kalau sekarang hampir 70% pendapatan asli daerah itu berasal dari pariwisata. 70%. Nah, ketika kita menggantungkan terlalu besar pada sektor pariwisata yang kita yakini sebelumnya akan membawa sesuatu yang tremendous, sesuatu yang wah buat Bali gitu. Tetapi ketika wabah ini baru kita sadar gitu, ternyata pariwisata itu sangat rentan gitu, terkadang membawa kita kembali ke 0.0 seperti sekarang. Karena saya sangat setuju COVID-19 ini sangat berbeda dengan bom Bali, beda dengan erupsi Gunung Agung, karena ini global gitu. Nah, ke depan mungkin kebijakan akan giatkan sektor agriculture. Jadi kembali ke negeri ini, bahwa negeri kita adalah negeri agraris gitu. Bagaimana kita di Bali punya subak. Jadi dulu nenek moyang kita mewariskan subak buat kita gitu. Tapi dalam era apalagi revolusi teknologi saat ini, semua berbasis teknologi dan pariwisata khususnya yang sangat berkembang di Bali. Oleh karena itu, ke depan diharapkan dalam jangka waktu 8 bulan ini, masyarakat Bali yang tergabung dalam desa adat, karena di desa adat itu ada 3 jenis penduduk. Ada kerama asli desa adat, jadi di masing desa adat di Bali ini punya kerama atau orang yang memang asli tinggal di desa adat itu. Ada juga kerama Tamiung, jadi orang Bali yang berasal dari desa adat yang lain tinggal di desa adat
yang baru saat ini. Banyak sekali di Denpasar warga Krametamiu ini yang berasal dari desa adat di luar kota Denpasar. Lalu ada Tamiu. Tamiu itulah orang-orang dari luar Pulau Bali yang tinggal di Bali. Nah, ini tentu berbeda pendekatannya. Karena kalau warga Krame asli atau penduduk asli dari suatu desa adat, mereka mendapatkan lahan. Ada lahan yang dimiliki desa adat yang bisa bahkan diupayakan untuk kembali bercocok tanam seperti pertanian. Berbeda halnya dengan kalau kita hanya pada desa dinas. Kadang masyarakat sudah menjual lahannya dan tidak punya lahan lagi untuk bercocok tanam dan hanya mengandalkan income dari hotel. Jadi kalau sekarang di era kita menjaga kesehatan, ya diharapkan pada Krame itu untuk bercocok tanam di rumahnya masing-masing dalam work from home ini. Jadi menghidupi, menanam mungkin sayuran, menanam buah-buahan yang bisa cepat di dalam waktu 8 bulan ini. Nah, karena kita yakin bahwa Bali itu dari sisi pemenuhan kebutuhan primer juga banyak bergantung pada daerah lain. Nah, saat inilah bagaimana kesadaran untuk bisa hidup sendiri. Kalau tadi Mas Tio bilang bagaimana mengobati sendiri dan bagaimana hidup sendiri mensupport. Karena kita punya, mungkin kalau di India ada swadesi, bagaimana kita dengan kemampuan sendiri membangun mulai dari rumah tangga kita yang lebih besar lagi dan lebih besar sampai dengan negara. Jadi dengan kemampuan sendiri. Nah, kalau saat ini kita hanya mengandalkan pariwisata, ya bisa sangat terpukul jadinya. Sedangkan untuk pariwisata, kalau tadi ada juga yang mengomentari apakah pariwisata Bali itu akan kembali ke agriculture gitu. Saya pikir ke depan memang akan berbasis pada desa wisata yang basisnya berdasar desa adat. Jadi masyarakat adat itulah yang nanti membangun kepariwisataan di desanya masing-masing dengan potensi yang dimiliki baik itu alam, budaya maupun atraksi buatan yang akan diciptakan oleh para kreator ke depannya. Tapi saya yakin kembali ke alam itu, kembali ke masa lalu itu bukan berarti pariwisata Bali itu akan akan tenggelam oleh destinasi-destinasi lain yang mengandalkan pada virtual teknologi dan sebagainya, tetapi saya pikir Bali kembali kepada jati dirinya, revitalisasi dari heritage, revitalisasi dari alam, revitalisasi dari semua aspek kehidupan di dalam melakoni, karena orang Bali itu hidup adalah persembahan, jadi sebuah pengorbanan buat pencipta, buat alam, dan buat sesama. Sehingga apapun pariwisata ke depan yang dikembangkan di Bali, saya yakin tetap akan menarik orang-orang dimanapun di seluruh penjuru, meskipun kembali ke agriculture. Sehingga mungkin agrotourism based on customary ada village yang itu mungkin yang akan dikembangkan strategi seperti itu. Saya pikir mungkin tempat-tempat lain yang kementerian banyak bangun dengan kayak digital nomadic tourism di Toba atau dimanapun, ya itu adalah diversifikasi yang diciptakan oleh kementerian khususnya untuk destinasi lain di Indonesia. Tapi saya yakin
Bali akan tetap berbasis kepada budayanya. Ada pengaruh dari sisi pariwisata. Nah, kalau perlu pandangan Mas Tio, saya tidak ngomong pendapatnya tempat Mas Tio bekerja, tapi menurut pandangan Mas Tio, apa sih yang harus kita lakuin buat teman-teman itu? Kan mereka sekarang nggak punya pekerjaan ya. Mereka hanya bisa, misalnya guide. Kita ngomong guide. Mereka cuma bisa bicara, mereka cuma nggak. Saya bukan bermaksud meremehkan, tapi kan mostly skill mereka berbahasa Inggris, hospitality. Shifting menjadi petani seperti yang disusukan Pak Kastawan nggak mungkin tiba-tiba besok disuruh nyangkul dia tidak bisa nyangkul atau mau menyangkul, kan belum tentu. Terus ya pekerja-pekerja non formal atau usaha-usaha UKM yang kata dampak nih, usaha-usaha yang mungkin tidak berada di lokasi wilayah pariwisata. Misalnya pengrajin souvenir, tapi kan Bali itu nggak semuanya disupport sama Bali. Mungkin ada di Jogja, di Bantul gitu misalnya. Itu apa sih yang harus kita lakukan kepada industri-industri terdampak? Mungkin itu tidak ansih sektor pariwisata ya, tapi mereka kan supporting. Mereka terdampak gitu. Itu subsektor menjadi ya subsektor itu. What should we do? Gila loh. Ini bisa banyak nih 50 juta gila ini. Gimana? Berat banget, Kang. Sengaja ya disimpan ya? Iya dong, jelas dong. Kan, Bapak-bapak dan Ibu, disclaimer ini narasumber nggak ada yang dibayar, jadi pertanyaannya susah-susah sebenarnya kasihan juga kepada mereka. Silakan Mas. Dan belum tentu bisa jawab sebenarnya. Ya nggak apa, pandangan. Kalau apa ya, Kang ya? Ini mungkin ada quick wins, cuma mungkin tidak akan bisa dilakukan untuk semua. Tadi contoh kalau guide dia keahliannya adalah dia tahu mengenai destinasi, dia tahu pasti dia juga punya kemampuan dalam berkomunikasi. Mungkin dia bisa kita ada empowerment dari pusat ataupun dari pemerintah daerah, ada skill upgrading ke dia untuk mengoptimalkan skill dia yang sudah ada untuk ke dunia digital. Katakan seperti Kang Catoy menjadi content creator, bikin podcast atau di Instagram. Itu secara tadi ini tidak akan bisa dikerjakan untuk semua, tapi dan juga tidak bisa instan, dan saya sih terus terang belum kebayang ya Kang ya sebenarnya apa, karena impact-nya sangat severe sekali si COVID-19 ini. Galau. Nggak apa-apa. Mungkin something else yang kita pikirkan bersama ya. I'll sleep on it, Kak. Oke ya. Titip buat Pak Wisnu Tama, jangan hanya industri pariwisata besar. Tapi tadi misalnya ada asuransi kali ya buat tadi Kang Dimas nulis ya di komennya. Misal gitu, atau kerjasama sama I don't know. Saya mikir mungkin nanti sebentar lagi akan ada trust fund kali ya, kayak apa namanya global climate change itu ya, untuk mungkin bisa diakses oleh pemerintah untuk situ, tapi fokus jangan hanya kepada industri besar, tapi kepada sub sektor yang memang mungkin bukan main sektornya Kementerian Pariwisata sebagai leading sektor mungkin, tapi ya itu harus dilihat, mungkin harus kerjasama dengan teman-teman di KUKM. Itu something to be discuss with Pak Menteri kali ya, Mas Tio ya. Aduh, bapak-bapak dan ibu pusing nih saya ini pertanyaannya mengerikan semua ini. Tapi saya harap teman-teman menikmati ya diskusinya. Maaf, ada anak saya mau ngasih makan kucing jadi dikocek-kocek sama dia. Saya pikir ini diskusinya sangat menarik dan mudah-mudahan membuka wacana teman-teman. Yang saya bisa catat sebetulnya
sekarang kita bicara sektor pariwisata Indonesia atau Bali atau Indonesia lah. Diskusinya diskusi dan wacananya masih sebatas bagaimana kita memperbaiki diri kita. Tourism, marketing, paket wisata dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi yang mau datang juga lagi terkena dampak. Artinya tahun depan itu everyone will compete to attract people gitu. Ayo lo ke tempat gua, ke tempat gua. Dengan catatan pandemik ini sudah mulai slow down ya. Jadinya ini memang sesuatu yang menggugah, dan menurut saya angka 50 juta tenaga kerja yang terdampak secara dunia itu ternyata mungkin juga ada 50 juta itu kan berapa persen dari penduduk 50 juta pekerja loh. Berarti kalau misalnya kita hitung dengan keluarganya mungkin sekitar 500 miliar mungkin yang akan terdampak dari sini. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita menghadapi krisis ini dua arah ya Bapak Ibu. Baik di lokasi yang saat ini di Indonesia sendiri maupun para pengunjung-pengunjung yang biasanya datang ke Indonesia. Jadi ini tantangannya mengembalikan sektor pariwisata ini bukan hanya kita memperbaiki sendiri, artinya memperbaiki sendiri dalam artian kita harus perbaiki marketing dan lain sebagainya, tapi kita juga harus melihat bagaimana calon-calon konsumen kita bisa datang atau enggak. Itu mungkin bedanya dibanding Hong Kong pada saat kena SARS ya. Ketika dia kan hanya memperbaiki dirinya sendiri, tapi orang tak akan tetap ke Hong Kong. Saat ini dengan ini kita baru baca satu sektor. Kalau kita bicara lebih luas terkait salah satu pemain global value chain yang terdampak seperti Cina, pasti kan industri-industri kayak Vietnam, Kamboja, Indonesia itu akan terkena. Pelambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi wilayah menurun, orang nggak punya duit, ini juga harus dipikirkan. Itu yang pertama. Diskusi yang kedua, mungkin bagi beberapa wilayah-wilayah pariwisata yang terdampak dan punya situasi yang besar signifikan, mungkin harus mengarahkan kebijakannya kepada diversifikasi ekonomi. Walaupun itu berat, ya 70% wisata tiba-tiba di-shifting jadi 50% seperti diharapkan Pak Kastawan tentu berat. Tapi langkah untuk melakukan diversifikasi ekonomi ya harus dilakukan, karena tadi seperti kata Mas Tio, kita sampai akhir tahun ini selamat dulu ya Mas Tio ya, kita harus selamat dulu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai tadi masyarakat kita kelaparan, kurang gizi, sehingga kita tidak mendapatkan sumber daya manusia yang baik di tahun 2021 ketika kita mau revive gitu. Kita harus bisa, mungkin saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Provinsi Bali dengan menggunakan pendekatan desa adat dalam rangka mengedukasi warga, sekaligus selain mengedukasi warga juga sekaligus mencoba menjaga stabilitas ketahanan wilayah di masing-masing desa. Orang tuh kan kalau nggak ada pekerjaan kan cenderung restless ya, gelisah. Nah mungkin ini satu hal saya rasa Pak Kastawan, Pak Agung, teman-teman teman-teman partisipan dari Bali perlu diadopsi ke wilayah-wilayah lain di luar Bali. Bagaimana aparat desa ataupun desa dinas maupun desa wilayahan atau desa adat itu bisa mempertahankan supaya masyarakat itu tidak restless. Jaringan pengaman sosial di level desa itu harus ada gitu Bapak dan Ibu. Ya nggak tahu, saya juga ini masih open ended question juga. Dan yang ketiga, kita harus responsif juga terhadap disrupsi teknologi yang harus digunakan selama 8 bulan nanti ya. Tadi misalnya, walaupun ada pertanyaan loh, turisme itu kan bicara masalah rasa. Kalau kita nggak di Ubud, kita nggak berasa di Ubud. Saya tiap bulan ngeliatin foto Ubud, tapi saya tetap rindu Ubud, Pak Kastawan. Jadi
Tapi kan itu harus dilakukan Bapak dan Ibu. Menurut saya, walaupun Pak Tio juga udah bilang loh, nanti kan uangnya hanya ke konten kreator atau ke itu, tapi ya itu satu sisi untuk membuat orang tidak lupa mungkin terhadap rasanya Bali, sehingga akan tetap kembali lagi ke Bali. Walaupun tadi saya lihat juga ada selegram dari Rusia yang hari ini masih di Bali dan masih berjemur dan lain sebagainya. Itu pesan-pesan positif menyatakan bahwa masih ada orang yang di Bali. Komentar-komentar lain, mohon maaf saya tidak bisa rangkum secara utuh, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu cukup terisi ya, karena Poskota itu adalah platform kolaborasi dan fasilitasi dialog antar pihak nih, biar kita bisa ngasih masukan dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak terjawab atau tidak terrespon, mohon maaf, tapi mudah-mudahan diskusi malam ini cukup untuk kita membuka perspektif bahwa ternyata wow, ini berat banget nih, ini bukan hanya masalah Bali nih, ini masalah Bali dan masalah dunia gitu. Next, saya sudah sharing ini next meeting kita hari Sabtu depan, Bapak dan Ibu silakan ingin yang bergabung di DM ke Instagramnya Poskota untuk mendapatkan password, atau ke Kak Mei. Kita akan bicara how data could save Indonesia from COVID-19. Kita punya tiga narasumber, 3 resource person yang akan menyampaikan pandangannya how data could save Indonesia from COVID-19. 18.30 sampai jam 8 WIB, bukan WITA. Jadi saya harap saya mengucapkan terima kasih. Saya mau mengundang rekan saya, Kak Mei. Halo. Waduh, Kak Mei-nya kelihatannya lagi tidak di tempat. Ya sudah, Bapak Ibu selamat malam. Terima kasih atas atensinya, masukannya, dan kesediaan waktunya untuk berjoin di diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan. Minggu depan akan lebih menarik topiknya. Kami mengundang loh teman-teman di Bali, Pak Agung, teman-teman Pak Agung untuk bisa bergabung juga di kami. Pak Kastawan juga silakan bergabung. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kastawan, terima kasih buat Mas Tio yang berkenan untuk bergabung dan memberikan pandangannya, bukan untuk menakut-nakuti seberapa besar dampak COVID-19 terhadap kehidupan kita, tapi untuk menyampaikan bahwasanya ada sesuatu yang harus kita waspadai, dan itu menjadi tantangan kita ke depan, baik perencana kota maupun teman-teman di sektor lain. Ini jadi jangan lupa pakai masker, kita selamatkan diri kita, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap waras ya Bapak dan Ibu. Jangan kemudian jadi nggak waras. Bagi yang ketinggalan menghadiri webinar ini, dialog ini, nanti akan upload di IGTV. Kalau besok nggak ada kerjaan, besok bisa diupload. Kalau ada kerjaan banyak ya istilahnya maklumlah, ini namanya konten kreator mandiri yang semua dilakukan secara mandiri. Terima kasih sekali lagi, Susma Pak Kastawan, hatur nuhun Kang Tio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.